Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Nandia, NIM A5101902228 dari kelas 3D. Di sini saya mendapat masalah bahasa, yaitu saya memfokuskan kepada gangguan disfasia atau gangguan terhadap wicara dan bahasa. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mind map yang sudah saya buat, yaitu yang terdiri dari faktor penyebab, 3 jenis disfasia, karakteristik, dan sikap guru, sikap orang tua, dan sikap teman saat menghadapi murid, menghadapi anak, dan menghadapi teman yang mengalami gangguan disfasia. Harus seperti apa kita bersikap kepada merekanya. Kemudian sebelumnya saya juga akan menjelaskan apa itu disfasia. Disfasia itu ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan anak untuk menggunakan simbol linguistiknya untuk berkomunikasi secara verbal. Apabila anak yang mengalami gangguan disfasia tidak ditangani, maka akan mengalami kesulitan dalam belajar membaca dan menulis. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab. Yang pertama yaitu disfungsi minimal otak atau DMO, yang biasa kita sebut yaitu Specific Learning Disability. Merupakan suatu gejala pada anak yang menunjukkan adanya kesulitan belajar spesifik. Jadi spesifik yang dimaksud itu anak hanya kurang pandai dalam salah satu hal, misalnya kurang pandai dalam membaca, berbahasa, menulis, dan berhitung. Pada anak-anak DMO ini tidak terdapat gangguan pendengaran, penglihatan, intelijensi, dan emosi. Jadi anak-anak DMO ini memberikan kesan anak pandai tetapi bodoh dalam salah satu hal. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, anoksia saat lahir. Jadi anoksia saat lahir itu maksudnya kekurangan oksigen pada ibu bayi saat melahirkan. Jadi kurangnya pasokan oksigen ini juga bisa diakibatkan gangguan pembuluh darah otak akibat misalnya akibat dari stroke gitu. Terus yang ketiga ada gen dominan tunggal. Terus yang keempat ini faktor dari lingkungan, yaitu pengaruh negatif perkembangan emosional dan afektif. Poin kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang 3 jenis disfasia. Jadi disfasia ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama reseptif. Reseptif itu anak mengalami gangguan pemahaman dalam penerimaan bahasa. Anak dapat mendengar kata-kata diucapkan tetapi tidak mengerti apa yang didengar karena mengalami gangguan dalam proses stimulasi yang masuk. Kemudian yang kedua ada ekspresif. Jadi disfasia ekspresif ini anak tidak mengalami gangguan pemahaman bahasa, tetapi ia sulit mengekspresikannya secara verbal. Terus yang ketiga ada campuran. Campuran ini mengacu pada serangkaian gejala motorik dan sensorik. Jadi reseptif itu motorik, ekspresif itu sensoriknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik disfasia. Karakteristik disfasia yang pertama, kesulitan berhubungan dengan teman sebaya. Yang kedua ada kesulitan memperoleh kemampuan. Jadi anak yang memiliki gangguan disfasia ini kan bodoh dalam salah satu hal. Jadi misalnya ada anak yang ingin menggali untuk belajar membaca itu sulit gitu. Jadi memperoleh kemampuan yang dia tidak bisa dalam membaca karena mengalami gangguan disfasia, jadi memperolehnya itu sulit. Kemudian yang ketiga cenderung berulang dalam kebiasaan mereka. Jadi hal-hal yang secara berulang kita lakukan dan kita melakukannya di bawah sadar. Kemudian yang keempat ada komplikasi kognitif yang lebih besar. Kemudian yang kelima, kemampuan nonverbal tinggi tetapi verbalnya itu rendah. Maksudnya itu anak-anak yang mengalami disfasia biasanya sangat menonjol dalam kreativitas seperti menulis, keterampilan, pelajaran yang bersifat nonverbal, intelijensi
dalam kemampuan nonverbal menunjukkan rata-rata atau bahkan tinggi, tetapi fungsi dari verbalnya itu rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap guru kepada siswa yang mengalami gangguan disfasia. Yang pertama, guru memahami setiap kekurangan dari peserta didik. Jadi guru ini harus memahami serta mengerti apa yang dimiliki atau apa kekurangan dari setiap peserta didiknya. Kemudian yang kedua, membuat strategi yang tepat. Maksudnya, guru harus membuat strategi bagaimana materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan, sehingga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik dan membuat peserta didik atau siswanya ini mengerti apa yang materi atau yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, mengadakan tambahan pembelajaran. Di sini maksudnya seperti les privat. Jadi, setiap anak-anak yang memiliki kekurangan dalam salah satu hal, misalnya seperti berbahasa, berhitung, membaca, menulis, seperti itu, guru mengadakan les tambahan setiap misalnya habis pulang sekolah, seperti itu. Kemudian yang keempat, memotivasi peserta didik. Jadi guru ini selain memberikan ilmu untuk peserta didik, juga memberikan motivasi kepada peserta didiknya untuk selalu semangat, untuk selalu tekun dalam belajar, seperti itu. Kemudian sikap orang tua. Sikap orang tua yang pertama yaitu mengasuh dengan penuh kasih sayang. Jadi orang tua ini harus menerima kekurangan apa yang dimiliki anaknya, sehingga harus mengasuh dengan penuh kasih sayang, penuh rasa cinta kepada anaknya gitu. Kemudian yang kedua, berbicara dengan halus dan membuat suasana yang nyaman. Berbicaranya tidak boleh kasar, terus dan membuat suasana yang nyaman. Jadi misal anak tersebut memiliki kekurangan dalam membaca, berarti membuat suasana membaca itu seperti tidak monoton gitu. Jadi misal membaca di taman, jadi bisa belajar membaca dengan sekaligus melihat tumbuhan-tumbuhan yang ada di taman. Misal topiknya itu topik pembaca itu tumbuhan. Jadi kan anak itu bisa melihat langsung apa itu tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengutamakan perkembangan anak sejak dini. Jadi jangan sampai terlambat gitu, harus memahami setiap perilaku atau sikap yang anak lakukan gitu. Jadi penanganannya itu tidak telat. Kemudian yang keempat, berkomunikasi dengan kata-kata yang baik dan mendidik. Jadi berkomunikasinya itu dengan baik, dengan yang mendidik gitu-gitu. Seperti memotivasi, memberikan semangat, selalu mensupport gitu-gitu. Kemudian yang terakhir yaitu sikap teman. Jadi yang pertama itu berteman dengan baik, jelas kita walaupun mempunyai teman yang memiliki gangguan atau memiliki kekurangan, kita juga harus berteman dengan baik, karena sejatinya setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kemudian yang kedua, tidak membuli. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Kemudian yang keempat, menghargai dan menghormati kekurangan teman. Jadi kita tidak boleh membuli, tidak boleh kita tidak berteman dengan orang-orang yang memiliki anak-anak yang memiliki gangguan. Jadi semuanya kita harus berteman, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.